Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Johnny Talks. Ada sama gua, Top Tajo. Kali ini kita bakal ngobrol tentang jam 11. Kita hari ini sudah ada di The Box Bike and Brew yang ada di South City, Tangsel. Betul ya? Ada di Tangsel kita hari ini. Terima kasih banyak buat narasumber kita hari ini. Buat teman-teman Lord yang mau bantu kita, jangan lupa untuk like, comment, and share sebanyak-banyaknya di channel kita. Kali ini kita udah kedatangan seorang bintang tamu yang wanita, seorang lady goeser yang sudah melintang di dunia pergoesan. Beliau adalah seorang ketua umum perkumpulan sepeda lipat se-Indonesia Raya. Sebelumnya kita mengucapkan masih banyak buat narasumber kita datang hari ini. Beri tepuk tangan buat Ibu Purwanti. Berikutnya dengan sama teman boarding bike yaitu Tante Ips. Tante Ips, apa kabar? Halo Om Okta. Terima kasih banyak sudah hadir hari ini. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Baik-baik aja. sehat. Tante Ips, sebelum kita panjang lebar ngomongin semua dengan persebayahan, kita kenalin dulu deh. Ini tempat apa ini? The Box Bike ini olahraga khas kah atau apakah? Jadi teman-teman ingin memperkenalkan diri saya dengan Purwanti. Kalau kami biasa mungkin kalau di metode biasa taunya X ya. Itu panggilan saya X. Ini tulisannya? PS. IPS. Saya sekarang jalan musuh. Oh, anak IPA ya tadi ya? Iya. Jadi tapi itu lupa singkat aja. Itu sebenarnya dimeling dari pernikahan tadi ke bawah kira ke pergaulan. Terus kalau ini tempat ini nih sebenarnya kayak sekre ya atau sekretariatnya base campnya dari Indonesia Polling Bike. Berarti yang dunia juga ya itu foundernya Indonesia Polling Bike. Ya itu kalau kalau biasa kita Tadi ini nanya The Box itu dari Om Mas ya? nah Mbak itu kurang paham kalau untuk silsilah pemberian namanya, tapi mungkin ada satu tahunnya iya pasti karena Mbak baik itu. Berapa? Sushi? Buru. Bener. Gak apa-apa, ya sana begitu. Kalau orang Sunda itu sudah ada F-nya ya. Ini ya Tante Ips, sebelum kita panjang lebar ngomongnya, mungkin Tante Ips kenalan dulu deh. Tante Ips ini siapa? Ya teman-teman lo juga pada tahu Tante Ips sebenarnya siapa sih? Kalau saya sebenarnya somdam diri ini. Jadi saya nggak ada yang istimewa bos. Kalau tadi Om bilang saya mungkin mau meliput di dunia persepedaan, sebenarnya saya itu mana nih masih junior model. Dibagi banyak banget kata sepeda yang lebih senior dari saya ya. Mereka mungkin malah lisannya udah luar biasa pengalamannya. Hanya saja di sini saya mendapatkan amanah dari Okubak selaku founder dari Global Hyundai untuk mengampui dinyatakan sebagai ketua pimpinan Indonesia Polling Bike atau biasa bilang kamu dengan ID. Nah, itu di tahun 2031 Om. Ya, sebenarnya dari beberapa tahun sebelum 2000 boleh pernah dikeluarin. Ya, soalnya cuma saya masih dekat kali cara tokoh bahwa rasanya saya masih belum cukup cakap. Tapi akhirnya saya terima karena menurut saya itu adalah akan yang baik. Udah itu akan memperluas pergaulan saya juga sendiri. Saya juga akan tinggi tanda komunitas di seluruh Indonesia ini karena Indonesia Polling Bike itu merupakan satu wadah rumah besarnya dari rumah besarnya ini dalam artinya yang namanya rumah. Orang itu mau ngampir ke rumah itu kita silakan dengan kana. Tapi jika dia hanya ingin lewat saja silakan. Jadi tidak ada satu kewajiban untuk menetap di daunnya. Tapi kalau ingin jalan silaturahmi oleh kesila. Dan hari ini kesiwa yang kelima Indonesia. Iya. Karena Indonesia Polling Bike ini berdiri di tahun 2000. Lebih tepatnya di Sigras. Jadi kalau kita 2020 ini kahat sudah kalau anak muda zaman sekarang mungkin
lagi kinis-kinisnya. lagi. Jadi usia 17 tahun. Iya, lagi penari berhakian. Lagi kita ingin bertransisi mungkin ke lebih dewasa lagi dalam artian lagi madu. Kita apa? Jadi kita akan lebih memperbanyak kegiatan atau memperkatakan yang lain juga teori terlali ke sepeda lipat. Sebelum kita lari ke ID Quality Bike, kita mungkin teman-teman luar mungkin banyak yang tanya yang lebih mengenal lagi ATX. Awal rumah ATX sebenarnya Saya Yuli 15 tapi ini juga berawal dari sepeda ban besar saya dari MTB dan Golik Bike. Sebenarnya ada awal dari langsung bowling ya. Oh tidak, jadi tahun 2017 lalu saya makanya kalau dibilang saya di sini sudah melintang di dunia pesepedaan. Sepedanya bukan sepeda lipat. Jadi saya ke 17 balik saya menjadi ketua di situ dari di Dolphin Preps, jadi ketua salah satu produk sepeda Indonesia produksinya Indonesia yaitu Nidec Bike. Ke situ saya menjadi ketuanya Cepat Owners Community. Dan dari situ ya kan gimana kemudian saya perkenalan, saya juga memperkenalkan diri di awalnya ke anak kemuka JFT. Waktu itu bersama koko saya. Dari situ di time kita silaturahminya. Selepas itu ya hasilnya ceritanya kesepakatan atau gimana di internalnya Indonesia Qualified. Karena saya dinikah ya IGS ya kelima. Sebelumnya itu ada Om Mak sendiri atau Om Azwar Hadi Sima, beliau pada dia ketua aku kaki. Terus kemudian juga ada Kada. Terus kemudian ada Om Pan. Berarti Baru tadi. iya. Kenapa jatuh cinta sama folding bike? Kan banyak tuh di segi sepeda ada road bike, ada ETG, ada classic bike gitu. Sebenarnya bukan jatuh cinta pada sepeda lipatnya ya, tapi saya memang dulukan saya sudah dalam fase olahraga. Ketika di kantor saya sebenarnya aktivitas olahraga optik. Terus Bibuna saya juga menyediakan banyak fasilitas olahraga. Cuma saya sendiri nyari ketika saya olahraga di indoor, kok kayaknya saya agak kurang menikmati ya. Mungkin kalau beberapa orang menikmati. Cuma kalau saya pertama urangannya ber-AC, itu saya susah banget dari telinga. Jadi saya dan aja dari ayah saya di Jawa Tua, iya ibu saya itu ada jadi saya pikir dan saya tidak sadari. Kalau sekali saya nggak bisa diri. Jadi dan makan saya masih apa teh, yorok. Jadi saya di sini hanya ingin, ini abis saya ini ya kalau agak putih. Sedikit akhirnya saya bisa usaha alam di konsumsi makanannya lebih baik lagi ya. Tapi sampai saat ini saya belum bisa diet. Dan namanya nasi pun masih saya makan malam itu pakai instan saya masih pakai. Jadi saya pikir saya harus olahraga benar-benar saya bisa mengeluarkan keringat ya, saya bisa menikmatinya. Itulah jadi balik saya harus memilih salah satu dari sekian banyak yang olahraga yang bisa saya nikmati yaitu bersepeda. Ibore. Setelah saya berawal dari komunitas kantor, kemudian di itu akhirnya saya memilih kenapa falling bike. Saya semakin menyadari bahwa ternyata awalnya saya nggak pakai falling bike. Sebagaimana teman-teman yang bisa pakai dan besar itu ini bakal falling bike ada gini ini sepeda tangan, sepeda siku seperti itu kan. Awalnya pun saya begitu gitu apa iya aku bisa sepeda optimal gitu. Tapi kesininya akhirnya dengan fungsinya sebagai dia juga bisa untuk naik komik ya. Album dengan dia dengan pilihan sudah terpunggung atau baru publik buat saya juga buat saya ya sisi kopi. Jadi saya kok jadi kayak enak kan ya udah dari 2013 itu akhirnya saya sampai saat ini saya lebih di tapi ada kalanya saya juga rindu ingin mengundang organisasi sih. Kenapa milih sepeda? Kan olahraga kan juga kan olahraga buat dari keringan buat sehat gitu. Kenapa milih sepeda nggak pilih yang biasa yang senang banget gitu ya? Apa yoga, kayak pilates atau apa gitu kan lulusnya? Pertama sepeda itu saya harus di outdoor kan. Ya jadi saya jadi punya saya tuh
olahraga tapi bisa pemandangan saya di kiri kanannya berbeda mungkin bisa pokoknya jelas saya kalau di indoor itu rasanya kayak monoton ya karena gitu aja gitu saya terfokus orangnya lebih baik bukan aja lah mendingan saya sudah. Oke, 2014 sampai 2024 berarti kurang lebih 10 tahun lah ya saudara ya. Untuk perjalanan selama ini, yang paling berkesan buatan Philip selama di sepeda kemana? Aku nanti pakainya soalnya. Sebenarnya akan semua ya. Jadi gini, saya gimana bertugas di salah satu instansi yang notabene saya mempunyai job sirkuit karena masih sampai beberapa regulasi itu ke daerah-daerah ke kalau di swasta itu ada representatifnya lah ya akan perwakilannya di daerah. Nah dan buat saya yang paling berkesan ialah ketika saya ke suatu daerah dan saya sama dua saudara saya menikmati saya bersepeda itu dan saya mungkin saya mempunyai suatu dokumentasi dengan objek-objek wisata tertentu di daerah itu yang mungkin itu jadi ikonnya wilayah itu tidak buat saya kesan. Jadi akhirnya setiap keluar kota selalu bawa sepeda. Juru ya jadi kalau udah ada beberapa wilayah yang sudah saya kunjungi beberapa kali dan semakin kesini saya semakin punya banyak saudara di kita kira ketika mungkin saya hanya mempunyai waktu yang sedikit untuk bersugar jadi saya mungkin akan berkali sekarang saya itu insilah ada terlihat bisa saya tunjuk kalau enggak ya kan apa paling kita kadang juga cuma ketemuan silaturahmi gitu tuh seneng banget. Sejauh ini kalau untuk kita berpikir berbicara tentang jalan deh karena sepeda kan biasanya sudah berapa kilo paling jauh naik sepeda? Minimal. Paling jauh. Tapi minimalnya di Bogor. Dari awal saya. Ya jadi saya yang paling jauh kemana ya? Saya pernah dari Jakarta Bandung sih, tapi lebih tepatnya tuh Bandung Jakarta ya. Oh pernah? Nah. Benua aja shield ya? Iya. Enggak sih ya. Enggak sama teman-teman juga sih dari lainnya. Cuma sebenarnya tuh simptom dari teman-teman saya kan di sini. Yang lihat oleh kamera. Luar biasa, menggigit aja itu. Didit? Wah, jauh ya? Jakarta Semarang ya. Jadi kalau bahasa ya. Mungkin saya kalau pakai pada itu saya akan buat tempat saya tadi. Kadang kalau bisa mampir ke sana lagi, terus maliknya udah nggak ada. Tempat titik poin kita ya? Iya. Puncak ya? Iya. Makanya saya suruh buka cabang di FX ya nama. Banget kalau Enak kan? Oke, nanti kita lanjut ke IDFB. IDFB ini kan sudah lumayan lama ya, sudah puluhan tahun mungkin ya. Boleh ceritakan sedikit sejarahnya IDFB itu apa pernah direkrut oleh saudara Jeffrey? Kalau sejarahnya sebenarnya yang lebih rigid yang menghalau di dari sejarah itu sendiri adalah ombak water kita yang di tempat ini dan bilang saja tadi sudah tiga tinggi jadi pada kesempatan kali ini kan tidak bisa aja jadi kalau tadi saya sampaikan bahwa berdirinya itu di 11 Maret 2007 jadi itu sudah usia 17 tahun dan awal ini kalau nggak gabung maksudnya karena saya kan belum tergabung di orang saya dari sekarang jadi bagian sila yang saat ini alhamdulillah jalinan silaturahminya udah juga enak saya sampai kenal dengan sekolah itu tahu sekali para ya sih itu lah om 2011 Maret 2007 11 Maret. IDF ini kan wadah ya wadah ya? jadi dia kan besar jadi dia wadahnya atau wadahnya pesepeda lipat jadi ada kalanya ada yang namanya pesepeda lipat itu tidak licik di dalam hukumnya manapun tapi beliau aktif di media sosial kami jadi kita masih tetap
Oke. Jadi idea di ini water ya transportasi di Athens pun water berkumpul kita sekali. Terus kalau untuk mau bergabung sama Jadi untuk tidak ada misalnya kayak registrasi atau orang kuat kartu atau apa tidak ada. Itu yang saya sampaikan tuh sebagai umat silakan dong memilih yang menetap silakan. Ini hanya ingin makin silakan. Nanti hanya tuh silakan. Jadi gini, ketika kalangan misalnya mau belajar dari baterai, mereka mengetahui media sosial ada izinnya. Terus, nah dari situ silakan misalnya mau follow kami. Jadi ada beberapa informasi terkait itu. Nah, itu kan teman-teman kan benar ya yang memang ya seperti keren kan punya dia banyak yang siap tahu ya itu kebutuhan mereka dia kan mereka kan untuk IGF ini ada chapter tiap apa nih? Ada. Oh berarti yang suka ada di media sosial IGF di Semarang, IGF Surabaya itu nggak ada, secara resminya nggak ada. Ya, itu mereka memang komunitas di situ. Terkadang ada beberapa komunitas yang memang sudah lama di ya tuh ada terlihat tadi apa nih baru-baru muncul sewish tuh ada khusus. Berarti IGF ini cuma katanya di Jakarta ya. Pusat mana dia? IGF ini berarti pencepol, berarti ada di Jakarta. Ada. So, kalau untuk kalender acara nih, setiap tahunnya apa aja sih yang udah dilakuin sama IGF? Kalau ini itu biasanya kita merayakan ulang tahun kita ya di bulan Maret itu. Tahu ya di 11.47 itu biasanya kita rayakan untuk ya Selesai tahun ini. iya, tapi kan terkadang kita sesuaikan waktunya. Saya 17 Maret begitu di oke, tuh anak kita sesuaikan. Tapi biasanya selalu kami selenggarakan mau itu ya sederhana tahap semula karena kita terus kemudian juga ada kegiatan yang lebarannya yaitu biasanya tidak nasional pada jadi berapa kali kasih kalau itu tidak memadai dan ada sakit kali diajarkan saat masa pandemi itu di itu Ketemu lah ya. Berarti agenda tahunannya mungkin ulang tahun sama kacakannya. Pengedahannya apa sesuai dengan selain itu dari film musik atau kaca itu suara atau gimana? Berapa kali pernah ada kegiatan kalau zamanku ada beberapa kayak misalnya mereka mengadakan misalnya menguri diri ikut suatu wilayah mereka pesannya mereka sedikit itu ada salah satunya jadi mereka berkunjung ke sana gitu kan enggak sih tapi mereka ke sana satu wilayah nah itu yang belum sekarang sih terus dia juga kayak mengatakan kalau di masa saya tuh biasanya saya hanya menyarankan apa ya misalnya lepas Nah, kami kan udah di spill nih. Tetap kacakannya sepeda tetap se-Indonesia itu. Selina Tidak Selinas. Kita sebutnya dia boys, sepeda depan, stasiun tak. Ini jam soalnya si kuat kamu. yang kali ini adalah kali ke-13. Iya. Ya, karena baru diadakan pertama kali itu di bulan Oh, Iya. Itu yang bermanfaat. Dan sekarang yang sudah
13. Berarti semua kota di di Indonesia sudah pernah merayakan jam Salinas. Sudah pernah buat dia? Ya maksudnya ada semua jam Salinas di berbeda kota. Berbeda saya. Ya. Berbeda wilayah. Ya. Oke, untuk tahun ini 2024 jam Salinas ya kan? Berdasarkan fit and proper dan persetujuan dari menarikan pengurus, fokus kami baik sih dasar ada finansias yang menjadi tuan rumah jam set itu mereka memang siap secara komunitas itu sendiri keberadaannya dengan komunitas sekitarnya juga bisa unsur pendukung lainnya ada ibu lainnya Raom supaya lebarannya gini tuh disupport mereka dengan baik dan akhirnya peserta juga kan ya kan dari kenyamanan itu sendiri benefitnya lagi ya jika dan bisa untuk kali ini itu adalah terus kota mana dan spesialnya tahun ini adalah kita memutuskan langsung 2 tempat untuk jagoan sepeda 2 tempat betul jadi yang ke-13 itu masih di Bisa Malang yang ke-14 itu langsung diputuskan, maksudnya tempat untuk perasaan buat juga ini dua. Tapi nanti untuk ini tetap kami adakan di tahun atau di 2022 untuk persiapan pengalaman dan wisuda itu buat Mas. Nah, kalau buat kota-kota atau wilayah yang pengen menjadi tuan rumah jam Salinas nih, apa yang harus mereka siap? Mereka harus memenuhi semua persyaratan yang telah kami tetapkan dalam tata tertib menjadi tuan kategori sepeda kata. Dan itu sudah kami sampaikan di ada WA yang berisi perwakilan dari perwakilan nasional itu. Jadi di situ ada beberapa perwakilan dari rekan-rekan komunitas yang besar di wilayah. Di situ. Jadi itu bisa di-share, bisa disebarkan. Jadi siapapun yang merasa bahwa mereka memenuhi syarat-syarat itu silakan mengajukan. Terus sekarang kan ininya malah terus pertimbangan apa? Malah selain proper tadi. Banyak kalau dalam fit and proper listnya sudah mengakomodir semuanya situasi yang nantinya akan dihadapi komunitas itu sebagai pengguna jambret sepeda. Jadi di situ kami hanya ingin menegaskan bahwa kita sebagai penyelenggara Indonesia paling baik sebagai inisiator dari penyelenggaraan ini. Diketahui juga ya bahwa jambore sepeda kata sudah resmi kami daftarkan jadi sepeda perlindungan hukum untuk penyelenggaraan kegiatan jam Salinas itu dan notabene adalah secara sah itu miliknya Indonesia Golf. Jadi rekan-rekan mungkin perlu ketahui memang pasti Indonesia. Kebetulan konten ini sharingnya kali itu jadi sebenarnya saya sampaikan bahwa sudah ada perhitungan hukum terkait dengan penggunaan kegiatan karnaval dari jam Salinas. Jadi buat teman-teman kalau mau tahu jam Salinas nggak boleh dipakai sama ini. Kalau ada komunitas lain mau mengadakan acara sebelum jam Salinas, sudah nama jam Salinas, siap-siap bisa mancang atau karena sudah ada banyak hukumnya ya. Iya sudah ada. Iya. Jadi pemilihan Malang itu karena fit and proper ya? Iya. Oh tidak, karena di situ ini ada beberapa kandidat hanya saja memang kami perlu mencermati lagi bukan hanya saya saja. Karena mereka terbuka, mereka nyaman mereka. Karena saya di sini maunya tuh kita tutup komunikasi antara pelayan dari Shopify, dari inisiator, saya kemudian tuan rumah dari penyelenggara jam Salinas itu sendiri, udah juga dari unsur pendukung lainnya. Jadi dalam artian gini yaitu kembali lagi semua nanti yang kita rakun itu kerjasama itu semuanya akan dinikmati benefitnya oleh rakyat. Mungkin kalau sekarang mungkin yang teman-teman yang itu sebagai tuan rumah atau kami itu siap-siap ya silahkan ada yang di situ. Karena bukan ya, karena di mana-mana ketika suatu kegiatan itu sukses, pasti yang haru dan wangi itu sebenarnya aktivitas. Tapi wilayah itu sebagai itu kejahatan dinas itu luar biasa. Itu sejak Salinas biasa. Orang tidak akan mencatat ini jam Salinas yang namanya identitas tidak. Jadi betul.
ini mungkin saya biasanya akan membentuk simpan dan pilih menanding digital IP bahkan nanti dari yang untuk memberikan pengalaman dari menyelenggarakan supaya menjadi lebih baik. Jadi kalau buat teman-teman dari wilayah-wilayah ini ya bro, mendatakan atau mengajukan daerahnya menjadi tuan rumah Jamselinas itu kapan bisa masuk? Apakah lagi dibuka open? Iya, nanti akan kami biasanya nanti akan kami buka. Oh, bisa lihat. Nah, sekarang Jamselinas kita 13 2024. Tanggal berapa? Untuk prakayanya itu dari tanggal 5 Desember 5 Desember. sampai dari tanggal 7. Hanya saja acara utamanya itu di luar. Dari tanggal 5 itu jadi ada penanaman pohon dikasih oleh kakak Malang supaya bahwa kegiatan Jamselinas itu membawa sesuatu hal yang positif. Salah satunya sebenarnya positif itu adalah penanaman pohon bersama itu nanti rekan-rekan panitia Malang itu akan mengundang perwakilan dari ketua-ketua komunitas yang mungkin ini ada yang sudah lagi keluar. Itu dimulai pada itu pagi, stafnya mungkin nanti akan balai kota. Terus kemudian tanggal 5 sampai tanggal 8 itu pun ada kegiatan yang namanya breakfast untuk Oh, ada kompetisi. iya, ada kompetisi juga. Nanti akan diselenggarakan di Mall Tuanya. 5 sampai 8 Desember ya? Betul, dan itu luar biasa kan hadiahnya. Iya, jadi ada berbagai macam kategori. Terus kemudian di enggak cuma seperti biasa, teman-teman kita mengambil right connect. Oh, pembagian refleks. Ya, bagian right connect itu di Geraha Cakrawala di Malang. Itu dibuka mungkin dari jam 12 sampai dengan pukul 8 malam. Itu rekan-rekan nanti bisa ngambil refleks. Terus kalau udah iya, jam 8 malam. Terus kemudian di kantor 7 itulah yang acara utamanya. Jadi, iya, di tanggal 7 itu. Jadi nanti kita buat bersama. Itu kan yang penting banget. Tujuan atau apa? Itu, Tujuan atau apa? 7 ya? itu dia satu. Tanggal kita naik buat sama. Dia nanti malamnya itu akan dari. Ada apa tradisi Galadil kira-kira keramaiannya apa? Ada bintang tamu? Oh ada, ya. Kalau kemarin saya coba berkoordinasi dengan panitia Malang, karena gini, sebenarnya gala dinner itu tidak menjadi suatu pakem tersendiri dari kami. Sebenarnya mungkin penyambutannya kalau gala dinner itu tersangkan wah kali ya. Sebenarnya sih apapun itu penyambutannya, kita ingin dari Goes bersama itu kebersamaan ini kita bersilaturahmi masih dalam suasana yang informal, bersatu teman-teman dari daerah, atau menikmati kota Malang bersama. Jadi saya tuh menyampaikan kepada rekan-rekan ya ini saya dari Tuan Imarto ya misi dalam penyelenggaraan sesina tapi mewah di ABC. Jadi yang penting ada maromnya di situ. Silaturahmi itu selain sekali satu. Bagaimana silaturahmi di mana nasional? Akrab mungkinnya bahwa akraban tapi ya saling mengenal sama lain sama sebagai lipat ya gitu. Terus tanggal 8 ada acara lagi? Tidak, tanggal 8 itu sebenarnya sudah di luar rangkaian dari Jamselinas utamanya. Tapi teman-teman di Malang, kalau memang teman-teman dari daerah kan banyak diambil, bukan hanya dari Indonesia saja. Alhamdulillahnya sudah 3 kali penyelenggaraan Jamselinas ini di beberapa ada di Waliji yang tertarik untuk ikut Jamselinas. Jadi bukan hanya rekan-rekan dari Indonesia, seluruh Indonesia, tapi dari Indonesia juga yang mungkin mereka ingin menjelajah Malang. Soalnya dikanceli atau akan diberikan informasi ada mereka dari rekan-rekan dia penyelenggaraan Malang. Jadi acara itu bebas. Bebas. Ganti dong namanya dok. Ganti dong namanya dok. Bukan Jamselinas lagi dong. Jamselin. Apa tuh? Sepeda lipat internasional. Karena orang di luar. Nggak, tapi tetap prioritas kami dari holding back adalah kakak dari parti dalam Indonesia. Boleh di-spill nggak dikit untuk jalur atau rumah yang melalui yang kira-kira atau sebenarnya kalau di seluruh Goes jauh masa
Ya mungkin apakah ada Kalau disuruh apa sih ini kan perempuan seperti apa? segi belok kanan ya. Itu dia. Kadang udah kelewatan. Jadi kalau dapat Saya dapat bocoran dari Tangkana. Kebetulan saya juga belum cek sih, cek rutenya. Tapi mereka sudah menyampaikan ke saya ada kemungkinan kurang untuk jarak itu sekitar 30 km. 30. Tapi mungkin selama ini rekan-rekan tuh tautnya kalau malam itu kan jarak banyak. Jadi untuk saat ini mungkin jalannya agak sedikit menanjak, akan kita kurangi. tidak ada. Jadi kita tuh Itu hanya sepanjang roda dalam mobil. Jadi gue sotaan nih. ya Nah, buat teman-teman yang mau hadir pada jam 19 2024 nanti tenang aja. Gak akan capek. Gak akan ngos-ngosan, gak akan ada banyak keringat. Karena jalurnya petaan dan datar. Hati-hati loh datar mereka ini biasanya jauh sih Pak. Tapi saya juga perlu ini ke mereka nih sini. Jadi itu mungkin kan gue sekarang betulnya dalam kota ya. Perlu perhatikan bagaimana. Ya mungkin akan dijaga oleh aparatur keamanan sana. Hanya saja tetap ya teman-teman siap itu keselamatan masing-masing. Jangan lupa semua di dek itu ada disampaikan bahwa untuk bersepeda rekan menggunakan helm misalnya, setidaknya juga ada jarak sepeda. Jadi kalau yang suka penyeberangan RT bisa memberikan selesai ada kata. betul. Jadi sekali itu kita cover dengan asuransi kan tidak ada yang ini kok. Jadi kita kasih. Ada baiknya rekan-rekan ini gue silaturahmi. Jadi tidak ada yang kita tuh terbatas dengan offline. Jadi Tapi zaman itu ya nggak perlu dulu. Buat bawa ini. Betul. Oke. Tadi kita kayaknya udah lumayan panjang ngobrol. Mungkin ada pesan nggak buat semua peserta jam selebrasi mereka hadir berarti di malam. Kira-kira nanti kasih tips dan trik atau misalkan kemarin buat mereka, buat teman-teman yang mau hadir nanti jam selebrasi. kalau pesan saya sih Ayo, semangat, siapkan semangat kalian untuk silaturahmi dan kita nanti sudah sampai di lah. Mari lagi perhatian, kita buat bersama apakah kesehatan kalian. Jangan lupa bawa obat-obatan bayinya. Terus kemudian juga, walaupun nanti di sana juga tetap didampingi oleh tim medis kami ya, itu menjadi salah satu psikolog tidak peserta. Tapi tetap bawa obat yang biasa konsumsi ya seperti itu. Terus kemudian lagi sebelum dan apa kesalahan. Menggunakan equipment dalam bersepeda yang kalian memang itu mampu menyelamatkan diri kalian. Kita itu dan nikmati saja semua yang ada di sini. Istirahat, nikmati juga kota Malang itu nantinya dengan sekitarnya banyak bawa epitafe. Bawa cerita indah untuk keluarga ataupun rekan-rekan yang tidak pemilik sampaikan seperti katakan pada detik. ceritalah. Keren banget. Jadi intinya buat teman-teman lor, kalau nanti di jam saya itu fokusnya bukan race ya. Jadi kita ada fun ride aja, fun voice aja. Jadi nikmatin pemandangan kalian malam. Betul. Jadi kita share sebagus-bagusnya itu malamnya seperti apa. Dan jangan lupa share terus karena itu paling penting. Dan patuhi lampu lalu lintas. Jangan terobos karena sangat berbahaya buat kalian semua. Oke. Tadi Saling sapa Om, jangan lupa Om. nah, saling sapa tuh katanya. Minimal Review. enggak review ada biar Saling sapa. Iya, boleh. saling sapa. Karena kita kan belum pada saling kenal ya. Iya, saling sapa, saling tegur. Lo, kan nih dari Bandung. Ini mas Mandila. Iya, betul. Dan perhatikan kalau misalnya biasanya mengenalkan kalau di jalan tuh suka asik tuh foto-foto selfie gitu. Anak kesamaan ya, mereka dibikin Ya betul. Jangan Harus fokus ya. sampai itu, tetap fokus. Fokus. Jalanan juga. Karena sepeda lipat ya lumayan instan ya untuk yang jalan-jalan jeleknya. Karena saya juga pernah jadi korban dari sepeda lipat. Saya jatuh 2 minggu lalu. Saya jatuh di Bandung pakai sepeda lipat 19 jatuh. Alhamdulillah nggak keli banyak. Jadi buat teman-teman lo hati-hati dalam bersepeda. Ya, nanti sebelum kita tutup, sebelum kita close, gimana caranya buat teman-teman mau dapetin apa nih namanya official merchandise-nya
full baik yang Piala 2024? Alhamdulillahnya nanti ya kerjasama kita dengan Jam John nih. Kalau kita sebutin apa namanya Lord ya? Lot, Ya. Oke. Tapi sebelum saya coba umumkan gimana cara mendapatkan merchandise-nya, jangan lupa like, subscribe, dan kalau komen bisa sebanyak-banyaknya. komen dan loncengnya juga. Loncengnya dibunyi biar dapat notifikasi kita. Iya, follow juga ya media-media sosialnya teman-teman Jerjon. Oke, kalau untuk mendapatkan ini sebenarnya silakan teman-teman pantau terus di media sosialnya Indonesia Falling Bike. Di situ akan ada pengumuman kanal mana yang bisa om dan tante atau kakak adik dapatkan merchandise keren. Ini salah satu saya sudah pakai loh, ini dari Jerjon. Yang ini merupakan merchandise ya om ya? Merchandise dari official merchandise dari Jerjon. Ini hanya satu tipenya, ada banyak. Ini salah satunya juga yang diberikan juga, yang dipakai juga oleh Oka. Ini juga keren ya pokoknya. Terus ada lagi, masih ada 2 ya om ya? Masih ada 2 artikel lagi. Nah itu juga masih bisa, mungkin bisa didapatkan di media-media seperti online ya. Amaxnya Jerjon ya, ada di Tokopedia dan Nah, Shopee ya. seperti itu. Kemudian di sini juga udah ada. Udah tadi ya? Yang buat teman-teman yang lagi mau ada jersey officialnya jam setengah 12 akan seperti itu. Bisa betul ya? Oh, ini punya salah satu rekan dari pengurus saya. Coba lihat dulu deh, tapi lihat dulu deh. Kalau kita unboxing aja nih ya, keren aja keren loh. Nah, kan? Mungkin saya ingin menyerahkan simbolis ya. Namanya coba tante ini. Oh, tante ini. Dia memang bagian puyeng hitungin pengeluaran yang dimasukkan, yaitu pendapatannya Indonesia Falling Bike. Soalnya ini banyak, ini ada cowok-cowok spesialis pergerakan. Nah, ini benar om, jadi kalau kita Ya. Oke, ini ya. Rekan-rekan ini sudah saya unboxing. Tadi saya juga sudah dapat ini. Alhamdulillah gitu matching lagi sama celana saya sama sepatu saya. Dia sudah cewek ya. Nah, ini sama Kodiko juga. Oh, ini kalau nggak salah dapat ya. Ada Pak, satu lagi ada. Nah, ini Kartunya. bagus. Wow. Wah, keren. Nah, ini rekan-rekan lihat. Keren kan? Desainnya ini sebenarnya nih rekan-rekan. Ini kayak tunik ya. Ini udah bukan kayak jersey. Tunik. Potongan sarung ya. Bikin sarung. Ya. Bikin gamis. Gamis. Keren. Ini ada desain juga nih, yaitu salah satu rekan sahabat baik keluarganya Indonesia Mode. Om Geri. Awas dia nggak beli ya, waktu dia. Oke, tante Dini, ini silakan. Pakai dong. Pakai dong. Tante Dini itu pengen kayak anak-anak yang alfa. Jadi yang agak Jangan jadi gini deh nanti. Pakai dong, Kak. Jangan jangan. keren deh, keren. Pokoknya rekan-rekan jangan lupa beli ya. Tante Dini silakan dibawa. Ya, sama ya sayang. Aduh, ngapain ya? Umurannya saya juga mau tahu kalau beli saat itu. Oke teman-teman, itu tadi satu. Oke, lanjut. Jadi kalau teman-teman mau dapat di official test tadi jam saya itu 2024 bisa pantengin di Kanois ya. Jasido nih ada di Tokopedia dengan Shopee atau bisa pantengin juga di IG-nya Jerjon. Bisa juga pantengin di medsosnya IDFP ya. Nanti makasih banyak infonya hari ini. Semoga acara Jam Salinas 2024 nanti 13 ini berlancar sukses dan tahun berikutnya tahun 2025 tapi banyak pesertanya. Oh ya bocoran tahun sekarang berapa peserta? Bukit kurang lebih sekitar ya. 2000 tuanis. Sedikit ada campuran sih. Oke dok, atensi makasih banyak. Semoga sukses selalu. Ya, Sehat selalu. saya tuh ingin
mengucapkan terima kasih untuk supportnya dan katakan dari Jesus selama ini yang sudah luar biasa. Mau di kegiatan apapun Indonesia Poli adakan kegiatan. Dan jangan henti semua sekali kami kesempatan dari katakan semua baik dari orang tua tapi jangan seperti kamu bisa ini beda producing. Jadi kata ini yang keren karena itu akan menambah value nilai menggunakan agensi yang luar biasa keren. Saya akan melihat itu ya. Yes. Menambah sedikit ketapan 10%. Oke. Kalau begitu terima kasih banyak tadi. Terima kasih buat teman-teman IGFJ. Oke.